Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sebelum kami bahas edisi di kali ini, kami mau disclaimer dulu ya. Kami tuh nggak lagi coba menjatuhkan pihak-pihak tertentu seperti federasi atau apapun lo ya. Kami di sini cuma sedikit membeberkan sebuah fakta aja yang tengah terjadi di federasi kita. Dulu kita sama-sama mungkin pernah dengar ya, ketika Erick Thohir baru-baru atau pertama-tama jadi ketum PSSI, mungkin kita sama-sama pernah dengar ada ucapan seperti ini. Timnas itu milik bersama, bukan milik PSSI. Ya kita harus jaga bersama-sama, kita kembangkan bersama-sama. Betul dong. Ada ucapan pernah seperti itu. Ego ini kan tim nasional bukan milik saya. Ya kan, bukan milik Glenn. Yes. Bukan milik PSSI, bukan milik siapa-siapa gitu. Tapi apa realitanya ketika netizen atau masyarakat mengkritik soal timnas, mereka seolah-olah nggak terima. Ketika netizen minta seseorang dipertahankan, mereka nggak peduli dan akhirnya pun melepas orang yang diminta dipertahankan oleh netizen. Apakah ini mencerminkan bahwa PSSI atau timnas itu milik bersama? Kan enggak, seolah-olah timnas itu cuma milik PSSI semata. Betul dong? Kemudian kita pun pernah bahas soal liga ya. Dulu kan ketum pernah bilang gak terima nih katanya peringkat liga kita ini di bawah di posisi 6 ASEAN, katanya harus ditransformasi. Realitanya kan kemarin kita sama-sama dengar PSSI itu cuma fokusnya ke timnas. Kalau ada yang protes soal liga dan lain-lain, ya itu perspektif macam-macam. Di mana-mana pun ya sebuah federasi fokusnya ke timnas. Betul dong, kok lain lagi gitu kan. Ini baru dua contoh loh, pernyataan awal dengan pernyataan yang sekarang itu berbeda. Tapi ketika dikritik sama masyarakat soal pernyataan katanya federasi cuma fokus ke timnas oleh netizen, ada pembelaan diri. Lah PSSI juga punya andil tuh. Itu VAR, kalau nggak ada PSSI, nggak ada federasi, nggak bakal ada VAR gitu kan. Lepas tangan sama liga kan tidak. Adanya VAR mungkin nggak terjadi kalau kita nggak teriak-teriak ya. Bagaimana sekarang di tahun ini tidak hanya VAR di Liga 1, di Liga 2. Jadi apa ya, seolah-olah semua hal itu seolah-olah diungkit-ungkit oleh federasi kita yang sekarang. Bahkan mereka sangat anti kritik loh saat ini. Apapun yang kritik oleh masyarakat itu seolah-olah ditentang sama mereka. Padahal kan kritik itu ya karena masyarakat menilai, melihat dan merasakan apa yang telah dikerjakan oleh federasi saat ini. Dan yang lebih parahnya, ini netizen menganggap ya, kenapa ya seolah-olah di federasi kita itu cuma one man show, satu orang doang nih yang berpengaruh. Kalau nggak ada saya, sepak bola Indonesia, aduh kasihan deh, gitu kan. Itu kan tanggapan masyarakat. Kenapa demikian? Karena dari berbagai statement atau ucapan yang diucapkan oleh pihak federasi itu sendiri. Contoh soal juara SEA Games gitu kan. Yang kontroversi itu kenapa harus bilang ya itu karena saya turun ke lapangan. Berarti bukan karena para pemain yang bekerja di lapangan 90 menit, bukan karena pelatih gitu, tapi karena dia turun ke lapangan gitu. Ya kalau begitu apa gunanya ada pelatih, apa gunanya ada pemain, dia aja turun ke lapangan, Indonesia juara terus kok, kan gitu secara logikanya. Kemudian soal pelatih timnas pun kita sama-sama tahu lah, ini apa ya, kayak apa ya, berbanding 180 derajat dengan orang yang disukai dan orang yang tak disukai oleh federasi. Ini perlakuannya sangat beda oleh federasi kita loh ya. Contoh yang paling terdekat yang baru-baru ini soal timnas wanita. Ketika timnas wanita kalah di Piala Asia Wanita yang ditangani oleh Satoru Mochizuki, ini kan langsung dipecat Satoru. Alasannya apa? Katanya keterbatasan atau kendala bahasa, karena pelatih Mochi ini, coach Mochi ini nggak bisa bahasa Indonesia, makanya pemain kita nggak paham apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Kita cari pelatih yang bisa berbahasa Inggris katanya, atau minimal bisa dimengerti deh
sama para pemain timnas wanita kita, ditunjuklah seorang Joko Susilo yang ternyata dia emang bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hasilnya apa? Ketika Joko Susilo di AFF lo ya, jeblok itu kan, tapi dibelain dengan alasan wajar kita jeblok juga, lawan kita rankingnya di atas kita semua. Lah ini kok beda banget gitu. Bahkan jauh sebelum antara Mochi Juki dan Joko Susilo, ini kita sama-sama tahu perbedaan yang sangat mencolok. Ini perlakuan antara Sintayong dengan Patrick Kluivert ya. STY kalah lawan Australia dan juga Cina. Udah banyak banget statement dari Esko, kata ini pelatih yang nggak minim taktik lah, kurang komunikasi lah, inilah itulah. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Dipecat juga kan. Tapi ketika Patrick Kluivert kalah juga dari Australia dan dibantai oleh Jepang, apa statement mereka? Wajar kita kalah, peringkat mereka lebih tinggi dari kita. Coach Patrick juga baru berapa bulan menangani timnas. Ada pembelaan yang berbeda. Jadi seolah-olah gini loh, di PSSI atau di federasi kita itu ya, bukan masalah seberapa hebat pelatih tersebut, bukan masalah seberapa bagus dia cara melatih, bukan masalah seberapa bagus dari program latihannya, tapi yang dilihat federasi kita itu untuk pelatih timnas sekarang ini seberapa nurut dia. Kita lanjut ke berita klub aja ya. Kita mulai dari Persija Jakarta. Persija Jakarta dipastikan akan terusir dari Stadion Jisni untuk beberapa laga ya. Tepatnya itu Oktober sampai November 2025. Tapi bukan lantaran dipakai timnas lo ya. JIS ini kabarnya sih akan disewa nih buat konsernya K-pop dan beberapa konser lain juga. Persija sendiri kabarnya akan bermarkas untuk sementara ini kalau nggak di Pakansari ya di Patriot ya. Kecewa? Ya pastilah kecewa lah. Sebab ya memang faktanya lo ya, selama Persija main di JIS, rekor Persija ini sangat bagus loh. Gak pernah kalah, belum pernah kalah loh Persija kalau main di JIS. Ya jelas kecewa lah. Persija lagi bagus-bagusnya gitu kan. Terus juga kalau main di JIS ini kayaknya angker banget. Tiba-tiba JIS-nya direcokin gitu kan. Ya emang kecewa lah, sebagai pendukung pasti kecewa lah. Cuma kalau pertanyaan kami gini loh. Pertanyaan kami itu cuma simpel, cuma satu. Ketika ketum PSSI bilang akan pakai JIS untuk timnas, kenapa kalian nyalahinnya pihak Persib? Apa hubungannya timnas sama Persib? Lah bukannya kalian sendiri yang bilang timnas itu bukan milik Bandung tapi milik Jakarta. Kenapa kalian sewot ketika timnas pakai JIS dan nyalahinnya ke Persib? Itu yang pertanyaan kami. Nah sekarang saat JIS dipakai buat konser, nah kenapa kalian gak ribut, gak rame nyalain promotor konser? Kenapa tuh? Ayo jawab tuh buat para provokator yang ngompor-ngomporin buat menghujat Persib saat JIS mau dipakai timnas. Ayo jawab, jangan cuma jadi provokator buat maras-marasin bocil doang. Di sini kami jelasin ya, kami tuh nggak nyalain supporter Persija yang kecewa lantaran JIS nggak bisa dipakai sama Persija. Kami pun kecewa kalau JIS nggak bisa dipakai Persija. Kami tuh cuma nyalahin orang yang ngompor-ngomporin buat hujat Persib. Persib tuh nggak ada hubungannya soal JIS lo ya. Itu yang kami hujat, bukan masalah kami ngeledekin. Wah Persija nggak bisa pakai JIS ini. Nggak, cuma nyalahin. Lah kenapa kalian tuh nyalahin Persib saat timnas mau pakai JIS? Itu kan timnas yang pakai, PSSI yang minta, bukannya Persib yang minta gitu kan. Nah yang kami salahkan ini orang-orang yang bikin provokasi ini loh, yang nggak tahu deh kami pikirannya kemana. Jadi istilahnya apa ya, kalau kami ngelihat orang-orang yang seperti ini gitu kan, apa yang ada di otak kami itu mikirnya gini, lu yang punya masalah, lu yang punya dendam sama Persib, tapi lu ngajak-ngajakin orang buat ikutan ke dendam lu, kan tolol namanya. Ini buat para kontolan Jackmania, tahu lah siapa orang-orang yang suka ngompor-ngomporin gini, tahu lah mereka. Dari Persis Solo meresmikan Zulfahmi Arifin, pemain timnas Singapura berposisi gelandang berusia 33 tahun. Nah si Zul ini pernah main ya di Liga 1
di Bayangkara FC di musim 2023-2024, tapi memang cuma setengah musim aja ya. Lalu pindah ke klub Hogang United. Nah, musim lalu di Hogang dia ini cuma tampil 10 kali dan cetak 1 gol. Dengan ini Persis Solo memang udah ada 9 pemain asing. Dari Persijap Jepara, klub promosi Persijap Jepara resmi menerapkan aturan untuk supporternya, yakni lifetime ban alias sanksi seumur hidup nggak boleh ke stadion. Jika supporter tersebut terbukti melakukan beberapa hal yang di bawah ini. Yang pertama, kekerasan dan juga tawuran. Yang kedua, merusak fasilitas. Yang ketiga, aksi rasisme dan ujaran kebencian. Yang keempat, membawa senjata tajam dan juga flare. Yang kelima, masuk ke stadion tanpa izin. Itu ya aturan dari Persijap Jepara. Oke, buat kami ini aturan yang sangat bagus. Tapi apakah bisa diterapkan? Jawabannya sih bisa-bisa aja. Karena kan Persijap ini udah pakai sistem ID ya. Kayak apa ya? Kayak Garuda ID untuk penjualan tiket. Jadi di Persijap Jepara itu, penonton yang bisa datang ke Stadion Bumi Kartini itu cuma mereka yang sudah terdaftar di Persijap ID. Nah, lalu apakah supporter Persijap ini setuju? Ada yang setuju, tapi nggak sedikit yang protes. Bahkan banyak yang minta Persijap ID ini tuh dihapuskan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Paham dong sekarang, bukan klub yang nggak mau sepak bola Indonesia maju, tapi otak dari sebagian penonton ataupun supporter dan sebagian warga bangsa ini yang udah akut bobroknya. Kebanyakan supporter di Indonesia itu, mereka itu bukan cari prestasi, tapi cuma cari sensasi agar dipuji, padahal mereka aslinya dicaci. Karena faktanya di Indonesia zaman sekarang ini, kalau orang diajak ke jalan yang lurus, ini malah marah-marah, malah ngamuk, malah nyari jalan yang nyimpang. Aneh bin ajaib kan bangsa ini? Dari Persib Bandung resmi tergabung di grup C, AFC Champions League 2 bersama Bangkok United dari Thailand, Selangor FC dari Malaysia, dan Lion City Sailor dari Singapura. Nah, ini hampir sesuai lah dengan prediksi kami yang mungkin cuma nggak nyangka aja kami kalau Persib ini akan ketemunya Selangor FC deh. Kalau Bangkok United kami memang udah prediksi ya. Kenapa demikian? Karena Bangkok United ini adalah tim yang gagal di playoff ACL 1, sementara Persib tim yang lolos dari playoff ACL 2. Ini pasti ketemu nih di setiap kali AFC Champions League itu pasti begitu. Nah, kalau kami melihat ya peta kekuatan di grup C ini, kami pikir kekuatannya hampir sama ya, merata semua ya. Yang meskipun Lion City Sailor memang pasti difavoritkan untuk keluar jadi juara grup dan lolos ke 16 besar. Karena kan LCS ini adalah runner up ACL 2 musim lalu. Tapi bagi Persib ini juga punya modal berharga kalau ketemu LCS. Sebab kan dua tim ini pernah bertemu musim kemarin dan Persib pun pernah mengalahkan LCS di kandang LCS dengan skor 3-2. Jadi ini ada sebuah sebuah modal berharga lah. Cuma sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah Persib fokus ke ACL 2 musim ini? Harusnya sih iya ya. Kenapa demikian? Karena ya di liga itu kemungkinan Persib nggak akan jadi juara atau sulit jadi juara. Bukan kami meragukan atau merendahkan Persib lu ya. Dan bukan cuma kami yang ragu Persib akan jadi juara musim ini. Tapi para pengamat pun hampir demikian karena mendengar ucapan dari Ketum PSSI yang berikut ini. Dengerin dulu ya. Saya mau liga yang kompetitif di mana klub-klub saling berganti juara. Ya bukan berarti mesti ganti gitu, tapi kan sesuai dengan persaingan. Ya. Yang kedua, saya ingin juga jumlah penonton meningkat. Oke. Artinya klub-klub harus punya home base. Jadi seolah-olah udah ditentuin nih juaranya buat musim ini dan itu bukannya Persib. Sebab dia bilang inginnya tuh juara liga itu beda-beda atau ganti-ganti tiap musim. Lah berarti Persib gak boleh juara lagi dong musim ini kalau harus ganti juaranya. Nah makanya kenapa kami bilang harusnya sih Persib lebih fokus ke ACL 2. Karena ya Persib juga lagi butuh banyak duit nih buat bangun yang namanya training ground.
Sementara kalau ngandelin di Liga kayaknya nggak bakalan cukup duitnya. Nah kemarin aja kita tahu lah ya, Persib lolos ke ACL 2 itu udah ngantongin 4,8 miliar. Ditambah duit kemenangan itu 800 juta. Ditambah uang tuan rumah 1 M. Jadi kemarin ya lawan Manila Tiger aja Persib itu udah ngantongin duit 6,6 miliar. Dan ini hampir sama dengan hadiah juara Liga 1 yang 7,5 tapi dibagi-bagi. Dan kita tahu lah ya, di babak grup itu setiap pertandingan di ACL 2 itu semuanya ada duitnya loh ya. Kita tahu lah di babak grup aja nih ya, 1 kali menang itu harganya 1 miliar, 1 kali imbang harganya 750 juta. Kalau kalah pun dapat duit 500 juta. Dan kalau lolos ke 16 besar itu duit 1,3 M itu udah menanti lo ya. Makanya kalau Persib lolos ke 16 besar ini duit sekitar ya paling tidak 15 atau 17 miliar udah dikantongin lah sama Persib. Makanya agak aneh kalau Persib nggak mau fokus ke ACL 2. Tapi ya kalau misalnya Persib ya ngotot pengen dapetin dua-duanya, di ACL dapat lolos 16 besar, di Liga pengen juara, ya syaratnya cuma satu, yakni benahi skuadnya, terutama sisi serang. Karena kan problem yang paling utama di Persib saat ini di 2 laga awal ini adalah sektor serang yang kurang tajam. Persib itu kalau kami lihat ya harus dan wajib ngedatangin yang namanya pelatih striker dan nambah 1 striker lagi. Itu kalau mau dapetin dua-duanya lo ya. Tapi ya nggak tahu juga, kita lihat nanti nih apakah manajemen Persib akan menambah seorang penyerang dan juga mendatangkan pelatih penyerang, pelatih striker. Ya kalau enggak berarti ya kalian pendukung Persib nggak usah terlalu ngarep ya Persib dapat juara di Liga dan juga dapat berbicara banyak di kancah Asia. Karena ya manajemennya aja nggak serius.